Setiap hari, rata-rata kita menghabiskan waktu hingga 6 jam hanya untuk menatap dan menggeser layar handphone. Informasi datang bertubi-tubi tanpa henti. 1 menit berselancar di dunia maya berubah menjadi berjam-jam yang sia-sia. Buku kembali asing, aksara kembali sepi. Mari selamatkan literasi, mulai dari diri sendiri. Dan mulai dari sekarang. Setiap kali ku ingin membaca, pasti ada saja sesuatu yang menghilangkan fokusku. Tahukah kalian, dalam hal minat baca, negara kita ternyata peringkat 2 dunia, tapi dari belakang. Pasti kalian mikir kalau alasannya itu karena buku itu membosankan dibanding scroll review. Ironisnya, data UNESCO mencatat indeks minat baca di Indonesia, yaitu hanya sekitar 0,01%. Dan jika dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 270 juta penduduk, artinya hanya 1 dari 1.000 orang yang benar-benar rajin membaca buku. Tidak kebanjiran informasi digital, tapi kelaparan ilmu yang mendalam. Masalahnya jelas, algoritma digital hari ini telah merebut daya fokus kita. Kita dapat bermain handphone hingga berjam-jam setiap harinya. Namun, hanya untuk membaca selembar buku saja, kita tidak sanggup. Kita kehilangan arah karena kompas kita direbut oleh layar. Lalu, apa solusinya? Solusinya dimulai dari tempat ini. Banyak orang keliru dan mengira tempat ini hanyalah gudang sunyi penyimpan buku-buku tua yang berdebu. Padahal, di tengah gempuran dunia digital, perpustakaan adalah solusi konkret untuk memutus mata rantai kecanduan layar. Tempat ini menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh media sosial, yaitu keheningan yang produktif. Rumusan masalah kita tentang hilangnya kemampuan fokus dijawab oleh perpustakaan hadir sebagai tempat pelarian yang sehat, mengajak kita untuk berhenti menjadi konsumen konten yang pasif, menjadi pemikir yang aktif. Di Kabupaten Maros itu sendiri, gerakan literasi kini tumbuh menjadi sebuah gerakan sosial yang inklusif dan masif di bawah komitmen kuat Bapak Bupati. Sejak diresmikannya gedung fasilitas layanan perpustakaan umum daerah pada tahun 2022 lalu, Bumi Buta Salewangang terus berbenah menentukan sekat-sekat ketimpangan akses bacaan. Lembaga perpustakaan yang struktur kelembagaannya telah diperkuat sejak tahun 2016 ini, kini bertransformasi menjadi ruang inklusi sosial yang tidak hanya berpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok desa. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan para pegiat muda, literasi di Maros terus didorong melalui penguatan perpustakaan desa, armada baca keliling, hingga penyediaan platform digital. Oleh karena itu, solusinya adalah bergerak menjemput bola. Melalui armada perpustakaan keliling yang menembus batas-batas wilayah, hingga transformasi gedung perpustakaan daerah menjadi sebuah inkubator kreativitas komunitas. Di Maros, literasi tidak lagi sekadar kegiatan membaca pasif. Karena saya percaya bahwa Kabupaten Maros yang maju dan sejahtera hanya lahir dari masyarakat yang berilmu serta berwawasan luas. 2 dekade dari sekarang, bangsa yang besar ini akan menginjak usia seabad. Di berbagai panggung dan media, kita selalu mendengarkan narasi megah tentang generasi emas. Generasi yang katanya akan membawa Indonesia memimpin peradaban dunia. Namun, semakin aku cari tahu, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benak ini. Bisakah kita melalui tantangan tersebut? Siapakah generasi yang dimaksud itu? Jawabannya adalah kita. Kita yang hari ini sedang berdiri di sini. Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa arus informasi digital dan kecanggihan teknologi tidak akan pernah bisa kita hentikan. Dan kita pun tidak perlu melarikan diri darinya. Teknologi bukanlah musuh kita. Teknologi adalah mesin penggerak yang luar biasa. Tetapi, tanpa kompas yang jelas, mesin itu justru akan menghancurkan kita sendiri. Disinilah literasi mengambil peran. Teknologi adalah mesinnya, dan literasi adalah jangkarnya agar kita tidak hanyut di bawah arus. Dan rumah dari jangkar itu adalah perpustakaan. Solusi akhir ini kembali ke tangan masing-masing.
Batasi waktu layarmu, datangi perpustakaan terdekatmu, dan mari kita mendayung bersama menuju masa depan. Kita tidak boleh lagi menjadi generasi yang tenggelam. Kita adalah generasi yang harus memimpin arus. Indonesia Emas tahun 2045.